Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Rania adalah wanita yang cerdas, mandiri, dan selalu menjadi tulang punggung emosional dalam rumah tangganya. Pernikahannya dengan Reza selama 7 tahun awalnya tampak seperti kisah cinta sempurna yang selalu mereka impikan. Namun, kehidupan seringkali menyimpan tikungan tak terduga. Semuanya berubah saat Rania menemukan secarik tanda kecil yang kemudian berkembang menjadi pengkhianatan besar. Awalnya, hanya sebuah parfum yang tidak dikenalnya menempel di baju Reza. Kemudian, panggilan telepon yang tiba-tiba diputus saat Rania masuk ke ruangan. Semua itu menumpuk menjadi keraguan yang sulit ia abaikan. Namun, puncaknya terjadi pada suatu malam. Reza, seperti biasa, mengatakan harus lembur di kantor. Tapi naluri Rania mengatakan hal lain. Dia memutuskan untuk mengikuti Reza diam-diam. Dengan detak jantung yang menggila, Rania menyaksikan suaminya memasuki sebuah restoran mewah, berjalan dengan seorang wanita muda yang tidak dikenal. Mereka tertawa, berbagi senyuman yang dulu hanya milik Rania. Wanita itu, Vina, tidak hanya terlihat cantik, tetapi juga anggun dengan cara yang dibuat-buat. Melihat mereka bersama adalah pisau yang menghunjam hati Rania. Namun, Rania bukan wanita yang akan menangis di tempat itu. Dia berbalik, menahan tangis, dan bertekad untuk bertindak. Rania tidak langsung menghadapi Reza. Sebaliknya, dia mengumpulkan bukti. Dia menyewa seorang detektif swasta untuk mengawasi gerak-gerik suaminya. Dalam waktu seminggu, Rania sudah memiliki semua yang dia butuhkan: foto-foto, rekaman, bahkan bukti transfer uang dari rekening Reza ke rekening Vina. Malam itu, Rania menyusun strategi. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Reza, tetapi dengan caranya sendiri. Reza, kata Rania saat mereka duduk di meja makan. Aku ingin tanya sesuatu. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan padaku? Reza mengangkat alis, terlihat bingung. Maksudmu apa? Rania menghela napas, memandang langsung ke mata suaminya. Aku tahu tentang Vina. Reza terdiam. Wajahnya memucat, dan dia kehilangan kata-kata. Dalam keheningan yang mencekam itu, Rania merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Cinta yang dulu ada kini mulai tergantikan oleh sesuatu yang lebih gelap, dendam. Rania memutuskan untuk tidak langsung meninggalkan Reza. Dia tahu, cara terbaik untuk membuatnya menderita adalah dengan perlahan-lahan menghancurkan dunianya. Rania mulai merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Pertama, dia memastikan bahwa Vina juga tidak akan luput dari balas dendam ini. Dengan bantuan detektif swasta, Rania menemukan bahwa Vina memiliki kelemahan besar. Dia bergantung sepenuhnya pada Reza untuk gaya hidupnya yang mewah. Kemudian, Rania mulai mengalihkan sebagian besar tabungan mereka ke rekening pribadinya. Dia memastikan bahwa jika Reza berpikir untuk meninggalkannya, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Saat semua ini berlangsung, Rania tetap berpura-pura menjadi istri yang setia di depan Reza. Dia memasak untuknya, tersenyum padanya, bahkan menunjukkan perhatian yang hangat. Tapi di balik itu, dia diam-diam menyaksikan Reza berjalan menuju kehancurannya sendiri.
Puncak dari strategi Rania dimulai dengan mengisolasi Reza. Dia membuat Reza merasa nyaman di rumah, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tetapi di tempat kerja, Rania mulai memainkan kartu yang berbeda. Melalui koneksinya, Rania menyebarkan desas-desus tentang Reza yang menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Reza tidak tahu bahwa musuh terbesarnya adalah istrinya sendiri. Sementara itu, Rania juga mendekati Vina secara diam-diam. Dia mengirim pesan-pesan anonim yang mengancam untuk mengungkap hubungan terlarang mereka. Vina, yang awalnya merasa aman, mulai ketakutan. Rania menyaksikan semuanya dengan senyuman tipis. Ini baru permulaan. Reza mulai merasa tekanan yang datang dari segala arah. Di rumah, Rania tetap menjadi istri yang tampaknya penuh perhatian, tetapi tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang membuat Reza merasa tidak nyaman. Di kantor, rumor tentang penyalahgunaan dana terus menyebar. Dan dengan Vina, hubungan mereka yang dulu manis kini dipenuhi ketegangan. Suatu malam, ketika Reza kembali ke rumah lebih awal dari biasanya, dia mendapati Rania sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. "Bagaimana harimu, sayang?" tanya Rania dengan nada yang terlalu ceria. Reza mencoba tersenyum, tetapi ekspresinya terlihat lelah. "Biasa saja. Banyak pekerjaan." Rania tertawa pelan. "Pekerjaan? Atau lebih tepatnya waktu bersama Vina?" Pertanyaan itu membuat Reza terdiam. Dia mencoba menyangkal, tetapi Rania sudah bangkit dari sofa, meletakkan foto-foto dan bukti lain yang dia kumpulkan di meja. "Kamu pikir aku bodoh, Reza? Aku tahu segalanya," katanya dengan suara yang dingin. Reza terlihat seperti ikan yang baru saja ditangkap, terengah-engah mencari alasan. Tapi Rania tidak memberinya kesempatan. "Kamu tidak perlu bicara apa-apa," lanjut Rania. "Ini bukan diskusi. Ini peringatan." Setelah mengonfrontasi Reza, Rania beralih fokus sepenuhnya ke Vina. Dia tahu bahwa wanita itu adalah bagian penting dalam rencana kehancuran ini. Dengan bantuan Nadia, teman lamanya yang piawai dalam penggalian informasi, Rania menemukan lebih banyak tentang Vina. Selain mengandalkan uang Reza, Vina juga terlibat dalam aktivitas ilegal, termasuk membantu pencucian uang butik tempat dia bekerja. Rania memutuskan untuk memberikan pukulan pertama pada pekerjaan Vina. Dia mengirim laporan anonim ke pihak berwenang tentang aktivitas mencurigakan di butik tersebut, menyertakan bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan. Tidak butuh waktu lama sebelum butik itu digerebek dan Vina kehilangan pekerjaannya. Namun, Rania tidak berhenti di situ. Dia mulai menyebarkan gosip tentang Vina kepada lingkungan sosialnya, mengubah wanita itu menjadi bahan cibiran. Vina, yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan pujian, mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Malam itu, Rania memandangi bulan dari balkon rumahnya dengan segelas anggur di tangan. Dia merasa puas. Namun, ini baru permulaan dari apa yang akan dia lakukan. Reza, yang merasa semakin terpojok, mencoba memperbaiki situasi dengan Vina. Dia menemui wanita itu di apartemennya, tetapi suasananya sudah berbeda. Vina tampak marah dan putus asa. "Apa yang kamu lakukan untuk aku?" serang Vina. "Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku hancur, dan kamu bahkan tidak bisa memberikan solusi." "Aku juga sedang mengalami masalah di kantor," balas Reza, suaranya meninggi. "Aku sedang mencoba mencari cara." "Cara?" Vina tertawa pahit. "Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Apalagi aku."
Pertengkaran itu menjadi awal dari retaknya hubungan mereka. Vina mulai menyalahkan Reza atas semua kesulitannya, sementara Reza merasa semakin terbebani oleh situasi yang dia ciptakan sendiri. Di sisi lain, Rania terus mengamati semuanya dari kejauhan. Dia tahu hubungan mereka semakin dekat ke titik kehancuran. Puncak dari drama ini terjadi ketika Reza dipanggil ke kantornya untuk menghadapi investigasi resmi. Semua bukti yang dikumpulkan Rania telah sampai ke tangan manajemen perusahaan. Di ruang rapat yang dingin, Reza diinterogasi oleh atasan dan tim hukum. Dia mencoba menyangkal tuduhan, tetapi bukti-buktinya terlalu kuat. Sore itu, Reza dipecat dengan tidak hormat. Lebih buruk lagi, perusahaan memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Reza kini tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga menghadapi ancaman hukuman pidana. Saat Reza pulang dengan wajah kusut, Rania menunggunya di ruang tamu. "Kamu akhirnya mendapat apa yang pantas," katanya dengan senyum sinis. Reza tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Rania dengan mata penuh penyesalan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah Reza kehilangan pekerjaannya, kehancuran mentalnya semakin dalam. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini, sementara Rania terus mempermainkannya secara halus. Setiap tindakan Rania terasa seperti pisau yang menusuk, tajam tetapi tidak pernah langsung mematikan. Rania, di sisi lain, merasa semakin berkuasa. Dia mulai mengendalikan setiap aspek kehidupan Reza. Dengan dalih membantu, Rania mengatur keuangan keluarga mereka, memastikan bahwa Reza tidak memiliki akses ke tabungan atau aset yang tersisa. Di waktu yang sama, Vina mencoba menghubungi Reza, meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah finansial yang kini membelitnya. Namun, Reza yang sudah berada di titik nadir hanya bisa mengatakan, aku tidak bisa membantumu, aku sendiri sedang hancur." Vina, yang terbiasa hidup nyaman, merasa seperti tenggelam dalam lumpur tanpa dasar. Dia mulai menyadari bahwa tidak ada lagi tempat untuk berpaling. Namun, Vina bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dalam kepanikannya, dia mencoba mendekati Rania secara langsung. Vina mengundang Rania untuk bertemu di sebuah kafe kecil di luar kota, berharap bisa membuat kesepakatan. Ketika Rania tiba, dia mendapati Vina duduk dengan wajah penuh ketegangan. Vina mencoba tersenyum, tetapi kegelisahannya terlihat jelas. "Apa yang kamu mau?" tanya Rania dingin, menatapnya dengan tatapan menusuk. "Aku tahu kita punya masalah besar, dan aku tahu aku salah," kata Vina sambil menunduk. "Tapi aku mohon, hentikan semua ini. Aku sudah kehilangan segalanya." Rania tertawa kecil, penuh kepuasan. "Kamu kehilangan segalanya? Itu hanya permulaan, Vina. Aku ingin kamu tahu bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam. Sama seperti yang kamu lakukan padaku." Vina berusaha menahan air matanya. "Aku bisa pergi. Aku akan meninggalkan Reza. Aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi." Rania mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Vina. "Terlambat, Vina. Kamu memilih untuk menghancurkan hidupku. Sekarang aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa membangun hidupmu kembali." Beberapa minggu kemudian, Vina benar-benar berada di titik nol. Reputasinya telah hancur, dan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun. Dia mulai berutang kepada lintah darat untuk bertahan hidup, tetapi utang itu hanya semakin menjeratnya. Suatu malam, Vina menghilang. Kabar tentangnya tersebar ke beberapa teman lamanya, tetapi tidak ada yang benar-benar tahu kemana dia pergi. Bagi Rania,
itu tidak penting. Yang dia tahu, Vina telah mendapatkan apa yang pantas dia terima. Reza mulai kehilangan arah. Kehidupan yang dulu ia bangun dengan percaya diri kini hancur berkeping-keping. Dia sudah tidak lagi diinginkan di dunia kerja, reputasinya di kalangan rekan bisnis hancur, dan dia terjebak dalam jerat hukum yang tidak bisa dia hindari. Setiap malam, dia termenung di ruang tamu, memandangi dinding kosong. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti penjara. Rania, meskipun masih ada di sana, memperlakukannya seperti bayangan yang nyaris tidak terlihat. Reza, dipanggil Rania suatu malam dengan nada dingin. Aku pikir kamu tahu bahwa ini adalah ujung dari semuanya. Kamu hanya menuai apa yang kamu tanam. Reza menoleh, wajahnya kusut. Rania, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Penyesalanmu tidak akan memperbaiki apapun, balas Rania tajam. Kamu telah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Kini giliranmu untuk hancur. Sementara itu, kasus hukum yang dihadapi Reza semakin serius. Pihak berwenang mulai memeriksa semua transaksi keuangannya, termasuk bukti yang Rania serahkan secara anonim. Reza kini harus menghadapi kemungkinan di penjara, dan itu menghancurkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ketegangan ini membuat Reza kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia mulai minum alkohol berlebihan dan bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya. Dalam pikirannya, tidak ada lagi jalan keluar. Rania memperhatikan kehancuran mental suaminya dengan dingin. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, ini adalah bentuk keadilan. Namun, di tengah kehancuran Reza, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Rania. Dia merasa puas telah membalas dendam, tetapi ada ruang kosong di hatinya yang tidak bisa dia abaikan. Dalam percakapan dengan Nadia, temannya yang selalu mendukungnya, Rania mulai mengungkapkan keraguannya. Apakah aku terlalu jauh, Nat? Tanya Rania, suaranya pelan. Nadia menatapnya dengan penuh empati. Rania, kamu berhak marah. Kamu berhak balas dendam. Tapi pertanyaannya, apa semua ini membuatmu bahagia? Rania terdiam. Kata-kata Nadia menghantamnya seperti gelombang besar. Rania akhirnya menyadari bahwa dendam, meskipun memuaskan, tidak akan pernah memberinya kebahagiaan sejati. Dia memutuskan untuk melepaskan segalanya. Rania menggugat cerai Reza, memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan pria itu sepenuhnya. Dia meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit dan memulai hidup baru di kota lain. Reza, yang kini benar-benar kehilangan segalanya, terpaksa hidup sebagai bayangan dirinya sendiri. Tanpa pekerjaan, tanpa istri, dan tanpa masa depan yang jelas, dia hanya bisa merenungi kesalahan yang membawa hidupnya ke titik ini. Rania memulai hidupnya kembali dengan membuka sebuah bisnis kecil di kota baru. Di sana, dia bertemu dengan orang-orang baru yang menghargai dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rania merasa damai. Dia tidak pernah lagi memikirkan Reza atau Vina. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang telah dia tinggalkan. Rania memulai langkah baru dalam hidupnya dengan tekad yang kuat. Setelah berbulan-bulan menetap di kota baru, dia akhirnya membuka sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kerajinan tangan dan bahan-bahan lokal. Bisnis itu berkembang pesat, dan Rania merasa bahwa dia mulai mendapatkan kembali kontrol atas hidupnya. Setiap senyuman yang dia berikan kepada pelanggan, setiap langkah yang dia ambil untuk membangun masa depan, terasa lebih berarti. Dalam keseharian yang baru, Rania belajar untuk membangun kembali kepercayaan pada dirinya sendiri.
Dia mulai menjalin persahabatan baru, mempercayai orang-orang yang tulus, dan bahkan mulai bercanda dengan mereka, sesuatu yang dulu dia lupakan. Namun, meski kehidupan baru ini terasa menyegarkan, ada saat-saat sunyi di malam hari ketika Rania merenung. Terkadang, rasa kesepian datang begitu saja. Kenangan tentang masa lalu, tentang Reza, tentang pengkhianatan yang membuatnya begitu terluka, masih menghantuinya. Meskipun sudah berusaha melepaskannya, jejak-jejak itu tetap ada di dalam pikirannya. Tapi Rania tahu satu hal, dia tidak akan pernah kembali ke sana. Masa lalu sudah cukup mengajarinya tentang harga diri dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Suatu pagi, ketika Rania sedang mempersiapkan barang dagangannya di toko, seseorang masuk ke dalam toko dengan langkah hati-hati. Rania melihat seorang pria berumur sekitar 30 tahun, mengenakan jas kasual dengan wajah yang tampak lelah namun ramah. Pria itu mendekat dan tersenyum. "Apakah ini tempat yang menjual barang-barang kerajinan tangan asli?" Tanyanya dengan suara yang lembut. Rania mengangguk, merasa sedikit terkejut karena pelanggan yang datang kali ini agak berbeda. "Betul, semua barang yang ada di sini dibuat oleh pengrajin lokal. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai Arif, seorang fotografer yang sedang bekerja di sekitar kota untuk sebuah proyek. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal, dan Rania merasa aneh karena percakapan ini begitu mudah mengalir. Arif adalah orang yang penuh perhatian, selalu mendengarkan dengan sabar. Setelah beberapa kali berkunjung, Arif mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Rania. Ia mengagumi kekuatan dan keteguhan yang dimiliki Rania, sesuatu yang begitu berbeda dengan orang-orang yang pernah masuk dalam hidupnya sebelumnya. Rania, meskipun pada awalnya ragu, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arif. Dia bukan pria yang menginginkan sesuatu dari Rania. Dia lebih seperti seseorang yang ingin berbagi kebahagiaan sederhana dan membangun sesuatu yang lebih dalam. Saat beberapa bulan berlalu, Rania merasa hidupnya kini berada pada titik yang lebih stabil. Arif mulai menjadi bagian dari hari-harinya, meskipun mereka belum mendefinisikan hubungan mereka dengan jelas. Namun, ada satu hal yang jelas, Rania merasa dihargai dan dipahami dengan cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Di malam hari, setelah seharian bekerja, Rania seringkali merenung tentang semua yang telah dia lalui. Keputusan-keputusan yang dia ambil, kebencian yang telah dia pendam, semua itu membentuk dirinya menjadi orang yang lebih kuat. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dihapuskan, luka yang dalam, luka yang hanya bisa sembuh dengan waktu. Rania menyadari bahwa meskipun masa lalu akan selalu menjadi bagian darinya, dia tidak perlu membawanya sebagai beban. Keputusan yang dia ambil untuk melepaskan semua kebencian itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Terkadang, di dalam kesendirian malam, Rania merasa sangat lega. Semua yang dia lalui kini terasa seperti pelajaran berharga. Ketika dia menatap langit yang luas dan berbintang, dia tahu bahwa kehidupan baru ini adalah kebahagiaan yang sejati. Dia tidak perlu lagi mencari pembalasan atau penghancuran. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah hidup yang penuh kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Rania dan Arif memutuskan untuk berlibur bersama ke sebuah desa kecil di pegunungan, tempat yang penuh ketenangan dan pemandangan indah. Selama perjalanan itu, mereka berbicara lebih dalam tentang masa depan, tentang impian mereka, dan tentang bagaimana mereka ingin menjalani hidup ke depannya. Arif, yang selama ini menunjukkan perhatian yang tulus, mulai membuka hatinya untuk Rania. Ia menyatakan bahwa dia ingin berjalan bersama Rania dalam kehidupan yang penuh cinta dan saling mendukung. "Aku ingin kita membangun masa depan yang indah bersama, Rania," kata Arif dengan tulus.
Rania menatapnya dengan mata yang lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ketenangan dalam hatinya. Tidak ada lagi luka atau kebencian yang menghantuinya. Dia hanya merasa bahwa hidupnya kini ada di jalur yang benar, bersama seseorang yang menghargai dan mencintainya dengan sepenuh hati. Kehidupan Rania kini berubah dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari wanita yang hancur oleh pengkhianatan dan duka, dia kini menjadi seorang yang penuh harapan dan kebahagiaan. Dia membangun bisnis yang sukses, memiliki teman-teman yang baik, dan yang terpenting, dia menemukan cinta yang murni di sisi Arif. Pada akhirnya, Rania sadar bahwa hidup ini tidak hanya tentang membalas dendam atau menghancurkan orang lain. Itu adalah tentang bagaimana seseorang bisa bangkit kembali setelah terjatuh, belajar untuk memaafkan, dan membuka hati untuk sesuatu yang lebih baik. Reza dan Vina hanyalah bagian dari masa lalu yang telah dia tinggalkan. Mereka mungkin pernah mencederai hidupnya, tetapi mereka tidak pernah bisa menentukan arah hidup Rania. Kini, dia adalah seorang wanita yang bebas, yang telah menemukan kedamaian dan cinta sejati. Dan dengan Arif di sisinya, Rania tahu bahwa hidup yang baru ini adalah hadiah yang sangat layak dia terima. Meskipun hidup Rania kini penuh dengan kebahagiaan, ada rasa cemas yang perlahan muncul. Bisnis kerajinan tangannya semakin berkembang, dan Arif telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tetapi selalu ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa kehidupannya belum sepenuhnya selesai. Ada perasaan bahwa di luar sana, masih ada utang yang harus dilunasi, baik dari masa lalu maupun dari dirinya sendiri. Suatu pagi, ketika Rania sedang memeriksa laporan penjualan di toko, dia mendapat telepon yang tak terduga. Telepon itu datang dari seorang pengacara yang mengaku mewakili Reza. "Selamat pagi, Nona Rania. Saya mewakili klien kami, Reza. Dia ingin meminta maaf dan memperbaiki keadaan yang telah terjadi," kata pengacara tersebut dengan suara datar. Rania terdiam. Beberapa detik, pikirannya berputar cepat. Apa maksud Reza? Bukankah dia sudah meninggalkan semuanya di belakang? Mengapa Reza masih ada dalam hidupnya? Apakah ada sesuatu yang perlu saya ketahui? Tanya Rania, mencoba tetap tenang. Reza ingin mengajukan permohonan untuk berdamai dan berusaha mengembalikan beberapa hak yang hilang, serta mencoba menyelesaikan masalah hukum yang masih ada, jelas pengacara itu. Kami ingin mengatur pertemuan untuk membahas hal ini lebih lanjut. Rania menutup telepon dengan perasaan bingung dan penuh kecemasan. Dalam satu sisi, dia merasa itu adalah sebuah kesempatan untuk menutup buku lama yang telah lama terbuka. Tetapi di sisi lain, rasa marah yang pernah dia rasakan datang kembali. Apakah ini benar-benar permintaan maaf yang tulus? Ataukah hanya sebuah cara Reza untuk menghindari lebih banyak masalah hukum? Rania memutuskan untuk bertemu dengan pengacara Reza. Di sebuah kafe yang tenang di sudut kota, mereka duduk bersama. Rania memperhatikan pengacara itu dengan cermat, pria paruh baya yang mengenakan jas hitam rapi. "Baiklah, saya di sini," kata Rania dengan nada datar. "Apa yang sebenarnya Reza inginkan?" Pengacara itu mengangguk. Reza sangat menyesal atas segala yang telah terjadi. Setelah berbulan-bulan merenung dan menghadapi kenyataan, dia merasa perlu untuk bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Dia ingin memperbaiki keadaan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Anda, agar Anda bisa menutup bab ini dengan lebih damai. Rania menatap pengacara itu dengan hati yang kosong. Apa yang dia lakukan untuk memperbaiki semuanya? Pengacara itu menarik napas panjang. Reza siap untuk menyerahkan sebagian besar aset yang ada padanya. Selain itu,
dia juga ingin menyelesaikan kasus hukum tanpa melibatkan Anda lebih jauh. Rania menatap cangkir kopinya, memutar-mutar sedikit. Ini adalah tawaran yang menggiurkan, tetapi apakah itu benar-benar datang dari hati Reza, atau hanya sebuah cara untuk menutupi kepanikan dirinya sendiri? Apa yang saya dapatkan dari semua ini? Tanya Rania akhirnya, matanya menatap tajam ke pengacara. Keamanan finansial, ketenangan hati, dan hak Anda atas semua yang telah hilang, jawab pengacara itu dengan percaya diri. Rania terdiam sejenak, merenungkan tawaran itu. Bisakah dia mempercayai Reza lagi? Ataukah itu hanya godaan untuk kembali ke masa lalu yang kelam? Beberapa hari setelah pertemuan itu, Rania bertemu dengan Arif untuk mendiskusikan tawaran dari Reza. Arif mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Rania, tetapi wajahnya tetap menunjukkan rasa waspada. Apakah kamu merasa ini adalah sesuatu yang perlu kamu lakukan, Rania? Tanya Arif, suaranya lembut tetapi penuh perhatian. Rania menarik napas panjang dan menatap langit sore. Aku tidak tahu, Arif. Ada bagian dari diriku yang ingin menutup semua ini. Aku ingin mengakhiri semua dendam dan sakit hati yang telah aku simpan. Tapi, ada juga bagian yang takut aku akan kembali terjebak dalam dunia yang tidak sehat lagi. Arif menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Aku mengerti. Tetapi aku ingin kamu ingat satu hal, Rania, keputusan ini harus datang dari hatimu, bukan karena tekanan atau kewajiban. Kamu berhak memilih jalannya sendiri. Rania menunduk, merenung. Arif benar. Ini adalah langkah yang harus dia ambil sendiri dengan keyakinan penuh. Dia tidak ingin kembali menjadi wanita yang dulu, terjebak dalam permainan balas dendam dan kebencian. Aku akan bertemu Reza, akhirnya Rania berkata, suara hatinya penuh dengan ketegasan. Tapi kali ini, aku ingin melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku ingin menutup bab ini dengan damai, bukan dengan kebencian. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rania menemui Reza di kantor pengacaranya. Reza duduk di belakang meja, wajahnya tampak lebih tua dan lelah dari sebelumnya. Ketika Rania masuk, dia berdiri dan menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Rania, kata Reza, suaranya terbata-bata. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal atas segala yang terjadi. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu, dan aku tidak bisa memperbaiki itu. Tapi aku ingin membuat hal-hal yang tersisa ini menjadi lebih baik untukmu. Rania duduk, memandangnya tanpa emosi. Aku sudah meninggalkan semuanya, Reza. Aku sudah menyelesaikan hidupku, meskipun itu tidak mudah. Tapi aku berterima kasih karena kamu memberi kesempatan ini untuk menutup semuanya. Aku tidak mencari balas dendam lagi. Aku hanya ingin hidupku kembali utuh, tanpa bayang-bayang masa lalu. Reza terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Aku akan memberikan semua yang aku bisa, Rania. Untuk membuatmu merasa lebih baik, jika itu bisa membantu. Rania mengangguk, tetapi tidak mengucapkan apa-apa lagi. Mereka duduk dalam keheningan beberapa lama, masing-masing memikirkan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan datang. Pada akhirnya, Rania tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan terakhirnya. Aku tidak membutuhkan apapun darimu, Reza. Aku hanya ingin hidupku kembali, dan itu sudah cukup. Setelah pertemuan itu, Rania kembali ke rumahnya, membawa perasaan campur aduk. Reza, meskipun menawarkan banyak hal untuk memperbaiki keadaan, ternyata tidak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang.
Semua yang terjadi dalam hidupnya adalah hasil dari pilihan-pilihan yang sudah diambil, dan dia harus menerima konsekuensinya. Namun, untuk pertama kalinya, Rania merasa benar-benar bebas. Pada malam itu, ketika duduk di depan jendela rumahnya yang menghadap ke jalan, Rania memandang bintang-bintang yang gemerlapan. Ada perasaan damai yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah kedamaian yang datang setelah melewati badai yang begitu panjang dan dahsyat. Keputusan untuk memaafkan dan melepaskan Reza, meskipun tidak mudah, adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Tidak ada lagi kebencian yang menyiksa hatinya. Tidak ada lagi rasa ingin membalas dendam yang menggerogoti pikirannya. Kini, Rania fokus pada hidupnya, pada masa depan yang bisa dia bangun dari awal dengan langkah yang lebih mantap. Meskipun hubungan mereka sudah berakhir, Rania tidak merasa kehilangan. Dia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri, dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa diberikan Reza. Arif, yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup Rania, kini semakin dekat dengan wanita itu. Meskipun Rania masih sering merasakan keraguan, terutama saat menghadapi bayang-bayang masa lalu, dia tahu bahwa Arif adalah seseorang yang bisa memberikan ketenangan yang dia cari. Suatu sore, Arif mengajak Rania untuk berjalan-jalan di taman kota. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan yang mereka miliki. Arif mengungkapkan keinginannya untuk melangkah lebih jauh dengan Rania. "Aku ingin kita membangun sesuatu bersama, Rania," kata Arif dengan tulus. "Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, untuk saling mendukung dan tumbuh bersama." Rania tersenyum, tetapi kali ini senyumnya lebih lembut, lebih tulus. "Aku ingin itu juga, Arif," jawabnya. "Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup, dan sekarang aku tahu apa yang benar-benar penting. Kita harus menghargai setiap momen, setiap langkah yang kita ambil." Arif meraih tangan Rania, menggenggamnya dengan lembut. Mereka berjalan bersama, membiarkan angin sore menyapu wajah mereka, merasakan kebahagiaan yang sederhana. Rania tahu bahwa hidup ini penuh ketidakpastian, tetapi untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang datang. Seiring berjalannya waktu, bisnis Rania semakin berkembang. Dia tidak hanya menjual barang-barang kerajinan tangan, tetapi juga mulai memperkenalkan kelas-kelas kerajinan untuk orang-orang yang ingin belajar membuat karya seni sendiri. Rania merasa senang bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan yang dia miliki dengan orang lain. Dengan dukungan Arif, yang juga sering membantu dalam pemasaran dan promosi, toko mereka menjadi semakin populer. Rania merasa bahwa hidupnya benar-benar berada di jalur yang benar. Setiap langkah yang diambilnya adalah pilihan yang dia buat dengan penuh kesadaran dan keinginan untuk maju. Namun, meskipun kesuksesan materi mulai datang, Rania sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang hanya dari hal-hal yang bisa dilihat atau diukur. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari hati yang telah belajar untuk menerima, mengampuni, dan melepaskan. Suatu pagi yang cerah, ketika Rania sedang menyusun beberapa barang di toko, dia menerima surat dari pengacara yang mewakili Reza. Surat itu berisi dokumen yang menyatakan bahwa Reza telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Rania, termasuk pembayaran sejumlah aset yang dia tawarkan sebelumnya. Rania duduk sejenak di meja kerjanya, memandangi surat itu dengan perasaan campur aduk. Semuanya sudah selesai. Semua keputusan yang dia buat selama ini, semua perasaan yang dia tahan dan perjuangkan, kini sudah berakhir. Namun, Rania merasa tidak ada lagi rasa dendam atau penyesalan dalam hatinya. Surat itu hanya sebuah simbol bahwa perjalanan panjangnya akhirnya menemukan titik akhirnya. Reza kini tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, dan Rania tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat.
Arif datang ke toko pada siang hari, dan Rania memberitahunya tentang surat itu. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, apapun yang terjadi, kamu sudah melakukan hal yang benar, Rania. Kamu sudah mengatasi segala rintangan dan tetap kuat. Aku bangga padamu. Rania tersenyum, matanya bersinar. Terima kasih, Arif. Tanpa kamu, aku mungkin tidak bisa sampai sejauh ini. Arif memegang tangannya dengan lembut. Kita akan terus berjalan bersama, Rania. Aku yakin kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Waktu terus berjalan, dan Rania mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Setiap pagi, dia bangun dengan rasa syukur atas segala yang dia miliki, sebuah kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Arif ada di sisinya, mendukungnya, dan bersama-sama mereka membangun masa depan yang penuh harapan. Rania tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi dia juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Semua luka yang pernah ada, semua rasa sakit dan pengkhianatan yang dia alami, kini hanya menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa dia sekarang. Dengan Arif dan bisnisnya yang semakin berkembang, Rania merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani setiap hari dengan penuh semangat. Mereka berdua telah menulis cerita baru dalam hidup mereka, cerita yang bebas dari kebencian, penuh dengan cinta dan harapan. Hidup Rania kini penuh dengan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta atau kesuksesan materi. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari kedamaian hati yang sudah belajar untuk melepaskan, untuk memaafkan, dan untuk mencintai tanpa syarat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Rania tahu bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan. Karena pada akhirnya, itulah yang paling penting, menciptakan hidup yang penuh makna dan penuh cinta.